Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari pertama magang masih dalam bimbingan staf HRD. Nesa cukup disambut baik dan berkenalan dengan tim dan juga karyawan lainnya. Gadis itu termasuk asik dan mudah bergaul, terlihat proaktif menjalani tugas yang mulai diberikan. Ia juga tak sungkan bertanya pada senior bila mengalami kendala. Kebetulan dalam satu divisinya ada anak magang lainnya dari kampus yang berbeda. Jadi sedikit banyak membuat keduanya sama-sama belajar dari nol dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Hai, aku Arka, senang bisa bertemu denganmu, sapa seorang pria seumuran yang diduga sama-sama anak magang. Nesa, kayaknya kita seangkatan satu server, mohon bimbingannya. Aku masih anak bawang, semoga kita betah ya di sini, tidak ada kendala yang berarti. Ya, semoga saja, amin. Terjun bekerja langsung dengan teori itu nyatanya sangat berbeda. Banyak yang harus ia pelajari dan mencari tahu sendiri, mengembangkan dengan belajar sendiri tentunya. Selain bertanya, bisa juga melalui media sosial. Jam istirahat siang pertama, semua karyawan akan keluar dan mengisi perut mereka. Nesa sempat kaget saat membaca pesan WhatsApp yang masuk dari kakak iparnya menyuruhnya ke ruangannya. Nesa mengabaikan itu. Bahkan ruangan pimpinan kantor saja Nesa belum tahu di mana. Gadis itu langsung diarahkan pihak HRD begitu memasuki kantor. Mungkin karena sama-sama anak magang, Nesa dan Arka terlihat langsung akrab satu sama lain, langsung nyambung obrolan mereka, apalagi setingkat usianya. Mereka berdua memesan menu di kantin, tak canggung membuat obrolan satu sama lain, padahal belum genap sehari mereka bertemu. "Kamu tinggal di mana, Nes?" tanya Arka kepo. Mereka bertukar nomor ponsel juga, bahkan saling follow sosial media mereka. "Tidak jauh dari sini, sebenarnya aku sempat ngekos sih, tapi agak jauh. Kos aku dekat dengan kampus." "Sama, aku juga ngekos, walaupun sebenarnya pulang ke rumah bisa aja, tapi selama magang aku lebih memilih tinggal sendiri." "Semangat, sepertinya kita bisa jadi teman yang baik," ucapnya tersenyum. Sore hari saat Nesa hendak pulang, Arka kembali menghampiri. "Kamu bawa kendaraan, bareng yuk," ajak pria itu sumringah. "Enggak sih, tapi kan kita nanti saling bersilang arah." "Nggak apa-apa, sampai depan, bisa kok lewat sana, sekalian pengen tahu rumah kamu, siapa tahu besok boleh main," ucap pria itu nampak akrab. "Oke deh, kalau maksa, lumayan hemat ongkos," jawab gadis itu bergegas. Arka membawa motor kesayangannya. Pria itu pria yang cukup sederhana, namun terlihat begitu sopan. "Aku pakai motor, kamu nggak keberatan aku bonceng?" kata pria itu memastikan. "Nggak lah, aku bisa naik apa aja, beca juga bisa," selorohnya dengan senyuman. Motor melaju dengan kecepatan sedang. Nesa benar-benar diantar sampai rumah, padahal jalan mereka terpisah di pertigaan depan, membuat gadis itu merasa tidak enak saja. "Makasih ya Kak, tumpangan yang seru," ucap gadis itu melambaikan tangannya. Ia sempat mampir ke pinggir jajanan sebentar, jadi pulangnya sedikit terlambat. Langsung masuk ke rumah yang nampak sepi, ibu sepertinya di kamar. Pekerja di rumahnya hanya paruh waktu dan akan pulang sore harinya setelah pekerjaan beres. Gadis itu langsung menuju kamar ibunya. Benar saja, perempuan itu tengah beristirahat di kamarnya. "Mah, aku pulang," sapa Nesa mencium ibunya. "Terima kasih sayang, kamu pulang ke sini lagi, udah makan?" tanya perempuan itu memastikan. "Tadi udah di jalan, tapi nanti Nesa temani mama makan malam." "Mbak Tere sudah berangkat ya?"
Sudah tadi pagi, jawab ibu datar saja. Netranya terlihat sendu. Sebenarnya apa yang dipikirkan perempuan itu? Mah, Nesa ke kamar dulu ya, nanti turun kalau udah bersih. Nesa menuju kamarnya, membersihkan diri dan rehat sejenak. Malam hari mereka hanya makan berdua, terasa sepi namun lebih nyaman daripada harus ada penghuni lainnya. Setelah mengurusi ibunya, Nesa kembali ke kamar. Sebelum tidur, ia sibuk bertelepon Ria di kamar. Ia mencurahkan semua kegiatan hari ini dengan Bima, sahabatnya yang selalu ada kala suka maupun duka. Asik mengobrol tanpa sadar hingga larut malam. Besok kita ketemuan ya, pintanya di ujung telepon. Oke, gue jemput, ujar Bima penuh semangat. Gak usah, janjian aja, katanya membuat rencana pertemuan. Nesa tengah bersiap tidur, tiba-tiba lampu di kamarnya padam, membuat gadis itu sontak mencari ponsel untuk menghidupkan cahaya senter. Ia langsung kepikiran ibunya yang di bawah sendirian. Rupanya kecemasan itu tak berarti, hanya lampu di kamar Nesa yang padam, mungkin rusak. Nyatanya tempat yang lainnya bersinar benderang. Gadis itu mencari lilin di dapur untuk menerangi kamarnya. Tidak mungkin sekali ia akan membenarkan lampu itu. Besok mungkin harus mengundang tukang untuk memasangkan. Cari apa, Nes? Sumpah demi apa, gadis itu kaget mendapati suara laki-laki di sekitarnya begitu dekat. Ia pikir Kak Gama pulang ke rumahnya selama Mbak Tere di luar kota. Nyatanya pria itu sekarang ada di rumahnya. Kak Gama, kebiasaan ngagetin aja, cebik Nesa menguasai dirinya. Kamu yang ngelamunan dan terlalu fokus sampai nggak peka ada orang di sekitar. Sejak kapan kakak pulang? Dari tadilah, kamu di kamar terus, mana kamu tahu? Ya, tadi Tere yang menyuruh aku ke sini. Katanya kasihan ibu dan adiknya sendirian. Dua perempuan di rumah sebesar ini. Ada benarnya juga. Ternyata benar, kamu butuh bantuan kan? Sok tahu. Tebak aja, ini kenapa cari lilin segala? Tanya pria itu penuh selidik. Lampu di kamarku mati, nggak mungkin kan aku benerin, makanya aku cari lilin. Oh, ayo aku benerin. Pria itu mengambil lampu cadangan di lemari perkakas. Kakak bisa? Tanya Nesa meragukan. Bisa lah, pasang lampu aja, masa nggak bisa? Keduanya memasuki kamar yang gelap. Nesa langsung menyalakan lampu senter dalam ponselnya untuk menerangi. Kamu tolong pegangin kursinya ya, aku tumpuk di kasur, tangan aku nggak sampai, ucap pria itu. Iya kak, hati-hati, ucap perempuan itu menurut. Lampu berhasil dilepas dan dipasang yang baru, tinggal tekan saklar seharusnya nyala. Saat Gama hendak turun, kursinya sedikit bergoyang karena Nesa nampak gemetar menjaganya. Tangannya kebas, membuat pria itu oleng ke sisi kasur yang tak diduga menimpuk tubuh Nesa. Keduanya dihadapkan dalam situasi yang tak terduga. Tanpa sengaja, bibir mereka bertemu dalam remang cahaya senter. Pertemuan yang tak disengaja, bahkan harumin dan aroma tubuh keduanya begitu terasa menguar di area indera penciumannya, memberikan kenyamanan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Sesaat mereka hanya diam. Setelah beberapa detik saling diam, keduanya memberi jarak. Gama menarik dirinya dengan kikuk, sementara Nesa terdiam dan masih sedikit syok. Keduanya duduk saling membelakangi dengan bingung. Maaf, aku tidak sengaja, ucap pria itu lirih. Nesa tidak marah, namun juga tidak mungkin mengumbar bahwa dirinya merasa senang mendapat insiden itu. Bisa malu kalau perasaannya selama ini semakin diketahuinya. Tidak usah dibahas, hanya sebuah insiden yang tidak penting, balas Nesa dengan hati berdegup. Kalau begitu, aku kembali ke kamar. Nyalakan saja saklarnya, insya Allah sudah menyala. Terima kasih, jawab Nesa masih dalam posisi yang sama.
Terdengar langkah kaki menjauh, lalu pintu tertutup. Sepertinya Kak Gama sudah keluar dari kamarnya. Barulah Nesa berani menengok sembari bernafas lega. Ia menghelus dadanya seakan terbebas dari rasa tegang. Untung saja tadi dalam keadaan setengah gelap, rona di wajahnya masih bisa diselamatkan. Melangkah cepat menekan tombol saklar, lalu sedikit berlari menuju ranjang, membenamkan wajahnya di bantal dengan perasaan tak karuan. Sial, kenapa nggak bisa tidur sih? Guru Tunesa tak habis pikir. Hatinya tak bisa bersikap normal gegara sentuhan panas itu. Ya ampun, gak bisa dibiarin. Gak mungkin aku kayak gini. Ingat Nesa, Kak Gama suami Mbak Tere. Dan kamu harus tahu diri. Atau kamu akan mendapat karmanya. Nesa terus bermonolog dalam hatinya. Merutuki perasaannya yang terlampaui berbeda dari biasanya. Semalaman ia tak bisa tidur, bahkan harum tubuhnya yang tertangkap pada indera penciumannya seakan membekas tak tersisa. Paginya jelas ia mendapat bonus mata panda. Konselor yang ia pakai tak cukup membantu. Terbukti ibu mengamatinya dengan detail. "Kamu kenapa berangkat sepagi ini, Nes? Kamu begadang?" tanya Mama Rianti merasa aneh. Seharusnya normalnya jam kantor itu lebih dari jam 7 dan ini masih sekitar pukul 6. Semalam ada nyelesain tugas kampus, Mah. Iya, Mah, takut nanti macet di jalan. Nesa kan karyawan baru, jadi harus lebih disiplin. Nesa berangkat ya, Mah, pamit gadis itu. Sebenarnya itu hanya alibinya saja. Ia sengaja menghindari diri demi menyelamatkan hatinya yang mulai rusuh. Ia tidak bisa menjamin akan baik-baik saja bertatap muka dengan orang yang tak sengaja telah mencuri ciumannya. Sementara Gama bangun seperti biasanya, bersiap berangkat kerja. Awalnya ia kembali ingin menawarkan tumpangan, namun adik iparnya itu ternyata sudah berangkat lebih dulu. "Gama berangkat dulu, Mah," pamit pria itu meninggalkan sarapan. "Iya, Nak, kamu nggak sarapan juga?" tanya Mama merasa heran. "Nanti saja di kantor, Mama baik-baik di rumah," ucap pria itu berpamitan. Ada Bi Narti yang sudah datang, jadi pria itu akan merasa lebih tenang. Gama berangkat dengan hati bertanya-tanya. Pasalnya Nesa berangkat di waktu tak lazim. Sepagi-paginya karyawan berangkat itu pukul 7 dan itu pun sudah terlalu rajin. Pria itu tak mau ambil pusing, melajukan mobilnya berbaur dengan kendaraan lain. Sampai di kantor langsung disambut beberapa pekerja lainnya. "Pagi Pak Gama." "Pagi," jawab Gama ramah. Menabur senyum setiap melangkah melewati kubikel karyawan. Netranya bertemu dengan adik iparnya. Gadis itu pun mengangguk sopan layaknya karyawan biasa lainnya. Tidak bisa dipungkiri, hatinya sedikit berbeda kala menatap matanya. Ada rasa yang entah. "Nes, tolong kamu bawain dokumen ini ke ruang Pak Gama ya. Aku mau kerjain yang lain." "Hah, saya Mbak?" tanya Nesa bingung sendiri. "Iya, sok cepet, sudah ditunggu," ujar Mbak Hana menyeru. "Iya Mbak," patuh Nesa lekas beranjak. Sebenarnya ia ragu, namun mengingat pekerjaan anak magang memang dominan dengan bantu-bantu, tentu saja ia tidak bisa menolaknya. Cuman dia hanya tak habis pikir, ke ruang atasan, kenapa tidak yang lain saja. Nesa melangkah pasti menuju ruangan dengan pintu kayu berwarna coklat itu, mengetuk beberapa kali lalu masuk setelah dipersilakan. "Maaf Pak, dokumennya," ucap Nesa gugup. "Terima kasih Nes, kamu tidak usah seformal itu kalau hanya berdua," ucap pria itu santai. "Hanya berusaha profesional Pak. Di rumah kakak aku, tetapi kalau di sini atasan aku," ucap gadis itu menunduk tanpa berani menatap matanya. "Kalau begitu, saya permisi, Pak."
Nes, apa kamu sengaja menghindariku? Aku minta maaf kalau membuat kamu tidak nyaman, tapi itu benar hanya sebuah kecelakaan. Tidak, maksud aku tidak sama sekali menghindari. Hanya saja tadi ada sedikit kegiatan lainnya, jadi aku harus berangkat lebih awal. Kilah gadis itu mencari alasan. Oh, syukurlah kalau begitu. Ya, aku kembali ke mejaku dulu. Pamitnya Canggung, segera meninggalkan ruangan. Nesa yakin jika berlama-lama bertatap, ia tidak akan pandai berbohong setelahnya.